mungkin sudah biasa kita dengar. Ya, kita buka, ini cuma satu ayat. Ya, tapi ini amat sangat menguatkan saya, dan saya percaya ini juga menguatkan buat jemaat-jemaat tempat ini. Ya, kita buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Sudah dapat semua ya? Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, kita akan baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya. Tema pada malam hari ini, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Ayat ini mungkin gak asing lagi ya. Kalau kita perjamuan, kadang saya juga pernah dapat ayat ini. Kalau ayat di awal tahun, saya juga pernah dapat ayat ini. Ayat ini sangat menguatkan, di mana saya semakin percaya kalau Allah turut bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan atau rencana Tuhan, kita percaya adalah rencana yang penuh damai. Amin. Penuh damai sejahtera. Rencana yang memberikan pastinya masa depan yang penuh harapan. Terkadang banyak orang yang memberikan rancangan, misalnya iming-iming, kalau kamu ikut ini, kamu nanti jadi ini. Itu manusia. Tapi kadang-kadang di ujungnya nggak sesuai, ya. Tapi kita percaya kalau rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, tapi adalah damai sejahtera. Kehidupan orang percaya, kita semua yang ada di tempat ini, kita tahu sebagai anak Tuhan gak mungkin tidak mengalami penderitaan. Pasti. Kadang ada orang bilang, ikut Tuhan semakin setia dalam melayani Tuhan, kok malah tambah berat ya om, tante. Pasti. Ya. Tapi kita percaya cobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Ya. Kadang orang suka bilang pencobaan ini datangnya dari Tuhan, katanya ini. Orang dari negeri seberang suka bilang dari ini ya, dari Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan dalam kehidupan kita. Tapi ya, pencobaan itu kadang ada dalam kehidupan kita itu karena apa? Karena diri kita sendiri. Karena kita tidak mau ikut prosesnya Tuhan. Kita tidak mau ikut jalurnya Tuhan. Iya atau enggak? Iya. Tapi kadang-kadang iblislah yang membuat kita suka mengingatkan, Tuhan loh yang bikin kamu ini. Jadi makanya udahlah, ngapain semakin setia sama Tuhan, semakin ikut dalam Tuhan. Itu yang bikin kita semakin, kita nggak percaya Allah ada nggak sih dalam kehidupan kita. Kesulitan, penderitaan atau pergumulan itu pasti ada. Dan Tuhan berjanji bahwa segala sesuatunya itu pasti akan mendatangkan, amin, haleluya, kebaikan itu pasti ada. Sekalipun hal buruk terjadi, tapi kita percaya kebaikan itu akan ada bagi orang-orang percaya, ya. Roma 8 ayat 28 saya bacakan lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau ada kata-kata kita tahu sekarang, berarti yang dahulu pun Tuhan tahu. Ya. Ya. Jadi kalau pengertian kata-kata segala sesuatu berarti dengan segala kondisi, baik itu hal yang terburuk atau yang tidak enak sekalipun. Ya. Oleh karena itu kita penting dan coba kita belajar untuk memahami bagaimana caranya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kita pernah nonton ataupun mungkin bukan nonton, kita tahu Bapak Gembala ini berlayar. Jadinya dia pasti tahu yang namanya nakoda. Seorang nakoda yang handal pastinya dia sudah harus pernah ataupun mengalami gelombang ataupun ombak yang besar sekalipun. Benar gak Pak Gem? Ya. Kalau dia tidak mengalami, dia bukan jadi nakoda yang handal. Nah, contohnya kayak nakoda Titanic berarti dia belum handal. Kalau film-film Titanic kandas, itu belum handal, ya. Tapi Bapak Gembala pernah cerita, dia seorang nakoda, dia harus bisa memahami situasi kondisi. Kalaupun dia harus melewati yang namanya segitiga Bermuda, yang dimana pusaran tengah laut, itu Pak Gem pernah sampaikan telepon, Ma, saya harus melewati ini loh nanti kapalnya. Berdoa ya, supaya nggak ada apa-apa. Saya sebenarnya takut, tapi kalau Tuhan ada dan menyertai anak-anaknya, Tuhan tolong. Jadi Pak Gem itu pernah bercerita, kalau pada saat melewati yang namanya segitiga Bermuda, ya, jangan kapal, pesawat di atas saja itu bisa masuk. Nah, tapi banyak nakoda yang bisa melewati itu, betul ya Pak Gem ya? Bisa. Sehingga dia bisa menjadi nakoda yang handal. Dan kita percaya, nakoda kita itu siapa? Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Terkadang justru di balik masalah, ya, selalu ada maksud Tuhan atau rencana Tuhan yang indah di ujungnya. Kita akan sadar setelah kita melewati permasalahan dan pergumulan. Dan yang menariknya lagi ya, di saat kita semakin mendekat dan bergantung kepada Tuhan, itu semakin kita tahu proses dan rancangan Tuhan itu indah bagi kita ya. Salah satunya contoh kita tahu teladan yang kita sering dengar, sering baca adalah teladan Ayub. Ya. Ayub itu sudah Tuhan berkati begitu luar biasanya. Tapi di saat Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai dia, dia tetap setia. Kita mau seperti itu, ya. Karena yang kita uber itu atau yang kita cari itu bukan kehidupan di dunia ini, tapi adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Yang harus kita ingat, yang pertama adalah Allah bekerja bukan dengan cara instan, ya. Boleh mie ada instan, kopi ada instan, tapi caranya Tuhan itu gak instan. Kenapa Tuhan bikin begitu? Tuhan mau kita itu semakin dekat sama Tuhan, ya. Tuhan mau kita belajar atau menjalani proses yang Tuhan kasih. Ada banyak contoh ya di Alkitab yang prosesnya begitu banyak. Contoh lagi, satu lagi Musa, ya kan? Ini selama 40 tahun
Ya, bangsa Israel dibikin muter. Padahal kalau secara Alkitab, Pak kalau mau kemana, bangsa Israel itu keluar hanya butuh beberapa hari. Enggak, sebelum, maksudnya cuma 40 hari ya. Tapi Tuhan bikin 40 tahun. Karena bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras kepala. Yang ngerinya lagi, sampai yang bisa masuk ke kanan ya, itu keturunan yang ketiga ya Pak Gem ya. Bukan orang-orang yang pertama, ya kan? Tapi janji Tuhan ya dan amin. Di ujungnya dia tetap keturunannya itu sampai ke Kanaan. Lalu yang kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang ada dalam kita. Dan Tuhan tuh juga nggak suka dengan orang yang malas, yang tidak mau berusaha, yang kerjanya santai-santai. Kalau dilihat begitu juga Tuhan bingung, bagaimana saya mau memberkati kalau dia tidak mau berusaha, ya. Jadi Tuhan juga mau melihat kita punya semangat, punya tekad untuk bisa meraih impian kita, ya. Kepada siapa Allah turut bekerja pada saat mendatangkan kebaikan itu? Yang pertama pasti kepada orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita buka di 2 Tesalonika 2 ayat 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 2 Tesalonika 2 ya Pak ya, ada ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sudah ada yang dapat? 13 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Saya minta mungkin Bung Jerry ya bisa bantu baca. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Haleluya. Di pasal ini kita lihat judulnya dipilih untuk diselamatkan. Kita bersyukur kalau kita boleh dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, ya. Dan kita percaya di saat Tuhan memilih kita, berarti Tuhan juga ada satu hal atau ada satu rencana yang Tuhan siapkan bagi kita, ya. Yang pastinya kemuliaan Tuhan ada bagi kita, ya. Haleluya, puji Tuhan. Terakhir untuk renungan saya mungkin akan memberikan sedikit ilustrasi bersangkutan dengan Allah turut bekerja. Terkadang manusia minta Tuhan itu ada dalam hidup kita, tapi kita kadang nggak peka di ujungnya. Jadi ada seorang pemuda terdampar, mungkin ini ilustrasi sering dengar atau sering baca. Dia terdampar di pulau kecil, ya. Dia penumpang dari kapal yang karam, dia kehantam sama ombak. Untuk beberapa hari dia terdampar di pulau itu. Dia cari pulau itu ada orang atau enggak? Enggak ada, enggak berpenghuni. Apa yang dia lakukan untuk dia bisa hidup? Ya dia harus
cari makanan sendiri, dia bikin tempat tinggal sendiri. Akhirnya dia buatlah pondok kecil, lalu dia hidup dari ikan, ya. Dia ambil ikan untuk dia hidup. Sehari 2 hari dia lihat ada kapal, dia teriak-teriak karena dia terlalu jauh. Kapal nggak ada yang mau lihat, karena nggak ada yang bisa nolong, ya. Sampai akhirnya beberapa minggu dia mencoba cari ikan, dia nggak dapat. Dan dia terus mencoba untuk supaya dia juga nggak lapar, termasuk supaya nggak lapar. Dia carilah ikan tanpa dia ketahui. Sebelum dia berangkat, sebelum dia mencari ikan, karena di pinggir itu sudah nggak dapat, dia pastinya biasanya sering dia bikin kayak bakaran kayu dulu lah, supaya nanti sampai maksudnya ada ikan dia langsung bakar ikannya. Nah, sebelumnya dia sudah membakar kayu, dia mencari ikan di pinggir nggak dapat. Nggak terasa dia sampailah ke tengah, ya kan? Setelah di tengah, dia bingung. Saya sudah di tengah. Pas dia lihat di pinggir pantai, apa yang terjadi? Pondok yang dia bikin beberapa hari itu hangus terbakar. Yang dia lihat, dia hanya bisa menangis. Pemuda itu hanya bisa menangis. Saya sudah hampir 2 minggu di pinggir ini, gak ada yang nolong saya. Tempat tinggal saya pun sampai habis. Baju saya pun sudah tidak ada. Dia sampai udah putus asa pemuda ini. Dia hanya bisa melihat gumpalan asap di pinggir pantai itu. Dia mau kembali dengan lemah lunglainya, dia sudah tidak kuat. Tapi di ujung cerita ini, dia terhampar di tengah laut. Tiba-tiba ada kapal yang dia dengar mesin kapal yang menghampiri dia. Ending cerita ini, ternyata kapal ini tahu ada yang mau diselamatkan karena apa? Karena asap hitam itu yang dia lihat. Karena kita melihat, Tuhan kok sampai akhirnya begini, saya harus jalani, apa sih maunya Tuhan? Tapi di ujungnya kita tahu Tuhan kasih yang terbaik, ya. Pemuda itu selamat dan dia boleh kembali lagi dengan keluarga, ya. Jadi di saat kita benar-benar pasrah dan berserah kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu ajaib. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong anak-anaknya. Ingat, cara Tuhan bagi kita pribadi, lepas pribadi itu berbeda, ya. Jadi apabila kita menjalani proses Tuhan dengan percaya dan tetap mengasihi Tuhan, maka kita akan menyadari kalau rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Hidup kita yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang, pasti Tuhan kasih dan siapkan yang terbaik, ya. Amin, puji Tuhan. Kita percaya dengan renungan yang singkat ini, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan pastinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil akan rencana Allah. Apa yang menjadi pergumulan kita pada malam hari ini? Bawa ke dalam Tuhan. Jangan pakai kekuatan dan pikiran kita. Di saat kita terus memperbesar masalah kita, tanpa disengaja kita seperti mengecilkan Tuhan. Kita balik sekarang. Kita kecilkan masalah itu. Kita ingat kita punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang luar biasa. Kita naikkan pujian, Allah turut bekerja dalam segala perkara.